Hai gengs, back with Melinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa yang membuat kamu dikenal sama orang, ya. Entah kamu terkenal atau enggak, entah pastinya mereka kenal kamu tapi nggak tahu kamu kenal sama mereka atau enggak. Ya kita cek aja ya, siapa orang-orangnya. Salah. Kita cek aja kenapa kamu dikenal sama orang, ya. Apa karena cantik, apa karena tampan, apa karena baik, pintar, apa karena tajir. Yaudah kita lihat aja deh. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Oke. Masih ada promo 3 question Rp100.000. Itu aja, kita mulai. Apa yang membuat kamu dikenal sama orang, ya? Entah kenapa orang-orang ini tuh punya ekspektasi lebih ke kamu kayaknya. Kayak mereka berharap. Nggak tahu nih orang-orangnya ini berharap dalam relationship atau di dalam pekerjaan kamu, rekan-rekan kerja atau apa. Cuma mereka istilahnya ya, mereka berharap sama kamu, mereka berekspektasi lebih dan mereka tuh mengira kalau kamu tuh seseorang yang memang bisa diandalkan, ya. Dan kamu juga kayak punya kuasa gitu. Aku nggak ngerti sih kuasanya dalam apa ya. Pokoknya kamu kayak punya power, punya kuasa juga. Misalnya kamu ngomong apa orang mau langsung dengerin. Kamu ngomong apa orang percaya. Pokoknya ya punya power lah gitu, apa yang kamu omongin, apa yang kamu lakuin, kamu nyuruh orang langsung dengerin. Cie, majikan kamu ya, jangan. Di sini aku lihat yang membuat kamu dikenal orang, kamu tuh apa ya istilahnya, kan mau berkembang, arahnya kan mau berkembang, jadi orang bisa ngeliat kamu tuh berubah, ada perubahan hari demi hari ya gitu ya, bulan demi bulan. Pokoknya orang bisa lihat kamu tuh berubah nih, makin lama kayak makin meningkat. Ini yang aku rasa ya, orang-orang ini yang membuat kamu dikenal sama orang. Ini ya kayak aku bacain teman-teman atau rekan-rekan kerja kamu deh, ini kebanyakan yang ngerasa kamu tuh makin lama makin berubah gitu loh. Tapi berubahnya lebih baik gitu loh. Maksudnya dalam kinerja kerja, performa kamu, pokoknya ada perubahan. Yes, ya memang kamu juga, kalau untuk relationship ya kayak mantan-mantan gitu ya contohnya, mereka ngerasa memang kamu udah banyak berubah gitu ya. Banyak berubahnya ya mungkin lebih sukses atau berhasil ya. Misalnya ada orang nih yang ngomongin kamu, siapa ya, temennya mantan kamu lah, apa kabar nih si Raisa gitu kan. Raisa mulu ya, kasihan si Raisa. Apa kabar nih si Raisa, mantan lo gitu. Oh dia, dia mah sekarang hebat gitu, udah berubah. Gue lihat dia makin keren sih kerjanya, kemarin dia baru diangkat jadi lalalala gitu. Pokoknya orang kenalnya kamu benar-benar seseorang yang udah banyak perubahan kayak gitu ya. Dan kamu tuh orangnya kadang ada energi Libra yang bingung-bingung, penuh kebimbangan juga. Nggak pin-plan sih, cuma kadang beberapa waktu kamu suka kebingungan, penuh kebimbangan orangnya. Tapi bagusnya kamu penuh pertimbangan nih, ya. Penuh pertimbangan karena ya dalam mengambil keputusan kamu bagus, penuh pertimbangan. Jadi kayak ngeceroboh lah gitu, nggak asal-asal ambil keputusan ya. Kamu setia kawan, yang membuat kamu dikenal orang, kamu tuh setia kawan, kayak energi Libra kan. Setia kawan tuh apa ya, ya kalau sama orang tuh setia kawan, misalnya apa ya, baiklah gitu sama teman, ngerti kan, setia kawan. Nggak mau ninggalin teman kamu, misalnya teman kamu lagi kesusahan, kamu nggak mau ninggalin teman kamu. Misalnya teman kamu belum selesai, kamu nggak mau pergi duluan gitu loh, nungguin teman kamu. Nah itu kan contoh-contoh setia kawan ya. Yang dikenal sama orang juga ada beberapa dari kalian tuh intuisinya bagus nih. Jadi kayak kalau ngomong apa aja kadang suka bener gitu.
kayak kau ngomong nih, kasih nasihat ke orang, jangan kayak gini, besokannya kejadian. Jadi kayak orang ngerasa hebat ya, lo kemarin ngomong ini ternyata beneran kejadian. Nah kayak gitu ya. Tapi ada juga dari kalian ini orangnya suka tebar pesona. Energi Libra lagi, jadi tuh kayak tebar pesona, agak centil-centil genit gitu lah ya. Mungkin maksudnya bukan centil atau genit, lebih kayak welcome, baik ke orang. Cuma orang rasanya kamu tuh kayak tebar pesona ke siapa aja tuh kayak tebar pesona, ngerti gak sih? Kayak ya gitulah ya, suka bercanda gitu kan atau apa. Cuma mungkin ada beberapa orang yang jadinya tuh baper ya kan, karena saking welcome-nya kamu ke orang-orang juga. Selain setia kawan, kamu juga orangnya gak egois ya, nggak mau menang sendiri gitu. Kamu pengennya ya kalau kamu happy, orang-orang juga happy. Pokoknya kamu baik gitulah ya. Baik sekali. Apa yang membuat kamu dikenal orang? Banyak orang-orang yang ngerasa punya kemiripan sama kamu. Misalnya teman kamu ya, misalnya dia pengen beli sesuatu, terus dia nanya ke kamu gitu, menurut lo bagusan mana sih, ini atau ini? Soalnya kan selera lo sama selera gue tuh sama gitu. Contohnya ya, pokoknya ada beberapa orang yang ngerasa punya kemiripan sama kamu, punya kesamaan juga, yang dikenal orang ya, yang membuat kamu dikenal orang. Tegas, kamu itu tegas ya. Ada orang-orang yang memang tegas, punya prinsip, punya pendirian juga. Banyak orang-orang tuh yang kayak takut sama kamu. Nggak tahu nih, takutnya karena segan, apa emang kamu galak, atau memang kayak kamu kayak punya karisma, atau ya segan gitu ya. Jadi orang kayak takut, nggak enakan gitu loh sama kamu. Takut kamu marah, takut kamu ngerasa gimana. Tapi yang aku lihat memang ya tegas sih kamu. Jadi ada rasa takut orang buat semena-mena sama kamu ya. Omongan-omongan kamu tuh kadang bener ya. Benernya tuh apa ya? Kayak misalnya orang nanya ke kamu nih, gue mau nanya sama dia, pendapat dia apa ya gitu, jawaban dia apa ya. Jadi kata-kata kamu tuh kadang penuh insight gitu ya. Orang cari kamu mungkin butuh masukan, butuh pendapat, dan mungkin kamu juga enak diajak ngobrol. Jadi banyak orang yang cari kamu ketika mereka punya masalah, klik gitu, langsung mereka ingetnya kamu, karena mungkin kamu salah satu orang yang bisa kasih masukan netral ya gitu loh. Enggak yang terlalu subjektif. Teman kamu ada masalah, kamu belainnya teman kamu, enggak, tapi kamu cukup netral ya ketika seseorang butuh jawaban, butuh insight dari kamu. Dan kamu selalu mau available ketika seseorang butuh bantuan, ketika seseorang butuh dukungan, kamu tuh available aja gitu loh. Easy going lah. Misalnya kayak teman kamu lagi ngerasa kesepian, pergi yuk, terus kamu yang kayak ayo kemana gitu. Nah kamu tuh gampang banget buat diajak kemana-mana. Itu easy going ya. Banyak juga orang yang suka sama kamu nih, entah lawan jenis atau bukan, kayak ya mereka suka lah, tertarik sama kamu. Ada energi-energi yang seperti kayak Gemini ya, entah kamu memang suka tebar pesona ya, suka baik aja gitu ya ke lawan jenis atau ke siapa aja. Tapi ada juga sifat kamu yang memang ya orang gampang tertarik sih sama kamu. Pembawaan kamu tenang soalnya, kayak tipe-tipe orang yang dewasa, tenang, kalem ya, orang pasti suka lah ya. Ada sisi kamu yang kadang agak sensitif ya. Dibilang temperamen banget sih enggak, dibilang suka marah-marah banget sih enggak. Cuma ada sisi yang kayak kamu gampang ngambek, agak sensitif gitu ya. Misalnya ada teman kamu ajak si A, jangan nanti dia marah atau dia ini atau apa gitu. Nah sisi-sisi kamu yang sensitif tuh orang tahu. Ketika kamu bakalan marah sama hal apa nih, kamu bakalan ngambek sama hal apa nih, orang tahu gitu ya. Tapi kamu juga orangnya mau berusaha. Orang tahu kamu bukan tipe yang putus asa, gampang nyerah gitu aja. Kamu mau berusaha.
kadang kamu tuh nggak sabaran, jadi kalau apa-apa udah deh gue aja yang lakuin gitu. Kamu ada sisi kayak gitunya, bukan nggak sabaran karena nggak sabar, tapi nggak sabaran karena kamu pengen sesuatu tuh bisa berjalan cepat gitu, sat. Nah ya, kamu orangnya juga penuh apa ya, punya banyak mimpi, keinginan kamu tuh banyak banget. Mungkin orang bisa lihat kayak entah aktivitas kamu banyak, kerjaan kamu banyak, atau kamu pengen ini, pengen itu. Orang bisa lihat, dan memang kamu tipe-tipe orang yang punya mimpi, terus kamu mau mengejar mimpi-mimpi kamu gitu. Orangnya juga penuh ini ya, penuh rencana. Apa-apa tuh kamu rencanain. Jadi orang tahu kayak nggak bisa, aku tuh nanti weekend ini mau ke sini. Nah, kamu tuh orangnya penuh rencana ya. Dan selain rencana kamu juga orangnya apa ya, kamu punya rencana, tapi kamu kelihatan gitu loh usahanya buat rencana kamu tuh ada ya. Dan kamu orangnya suka memberi, nggak tahu nih, memberi uang, materi, bantuan, tenaga, pemikiran. Pokoknya kamu orangnya suka memberi lah gitu ya. Yang tadi sih available. Pokoknya ketika orang butuh kamu selalu berusaha buat ada ya. Kamu lebih suka memberi daripada menerima. Ya intinya suka memberi lah ya. Entah dalam hubungan, entah sama teman, sahabat, pokoknya suka memberi. Kamu selalu melakukan apapun demi keinginan kamu, demi goals kamu. Sesulit apapun, kayak wah semangat banget deh tuh ya. Yang membuat kamu dikenal orang, ada sisi misteriusnya juga ya, ada sisi misterius ya. Mungkin kamu ada hal yang kayak kamu gak terbuka, atau ada juga orang-orang yang apa ya, ngerasa kamu tuh ngangenin gitu loh. Misalnya kamu hilang atau kamu gak ada kabar ya, misalnya ya orang tuh nyari-nyari, si ini apa kabarnya ya, si Raisa udah lama nih gak chatan, atau udah lama gak teleponan, dia baik-baik aja atau enggak. Nah, ada orang-orang yang kayak kamu ngilang atau kamu kemana tuh gak ada kabar, orang kangen ya, ngangenin lah gitu ya. Ada nih misalnya orang-orang yang pernah punya hubungan sama kamu atau punya relationship, mereka ngerasa kamu tuh orangnya setia, bisa jaga komitmen ya. Memang orangnya komit sama apa yang kamu omongin, komit bisa diimplementasikan juga. Kayak misalnya ya, kamu janjiin sesuatu ke orang, nah kata-kata kamu tuh bisa dipegang, bisa dipercaya gitu loh ya. Komit terhadap janji kamu, terhadap apa yang kamu omongin, terhadap sesuatu yang keluar dari mulut kamu ya. Ya orang bisa lihat kalau kamu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kamu omongin ya. Kan banyak orang yang cuma janji-janji manis aja ya kan. Terus ya tapi kamu bisa sih ya. Dan banyak orang yang udah ya inilah, tahu lah gitu, enggak kok kamu orangnya bisa dipercaya, enggak kok kamu kalau udah janji ya pasti ditepatin ya, bukan cuma janji-janji manis aja ya. Nggak tahu ya, ada beberapa dari kalian yang bukan suka gonta-ganti pasangan sih, lebih kayak apa ya, bukan suka gonta-ganti pasangan, tapi kamu selalu mau mencoba ya buat memulai hubungan. Gimana ya jelasinnya ya. Kamu apa ya, istilahnya kamu tuh selalu punya harapan kali ya. Kamu selalu berharap dengan sebuah hubungan. Misalnya kamu jalanin hubungan, ya kamu berharap ini hubungannya tuh bisa berjalan dengan baik. Bukan cuma jalanin doang, tapi kamu tulus gitu loh, tulus, penuh pengharapan di hubungan yang kamu jalanin ya. Dan banyak dari kalian mungkin yang hubungannya tuh lama ya. Jadi mungkin banyak dari kalian yang setiap punya hubungan, setiap punya relationship sama seseorang, selalu hubungannya tuh banyak tuh, kebanyakan tuh yang lama ya. Ya kayak long relationship ya, kayak 2 tahun, 3 tahun, pokoknya banyak yang lama deh. Pokoknya yang tahunan-tahunan gitu hubungannya ya.
Aku lihatnya gitu soalnya. Kamu kayaknya punya banyak temen deh. Orang kenal kamu kayak kamu punya banyak temen, punya banyak sahabat, atau circle kamu banyak lah. Gitu ya. Pokoknya orang bisa lihat gitu, kamu circle-nya banyak. Kamu kayak punya seseorang di sisi kamu. Entah punya bestie, sahabat. Pokoknya ada 1 atau 2 orang yang bener-bener deket banget sama kamu. Ya. Yang membuat kamu dikenal sama orang, keberuntungan. Ya, kamu salah satu orang yang penuh keberuntungan. Orang bisa lihat apa aja yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu dapetin apa aja selama ini, achievement. Ya, orang ngerasa ada aja gitu untungnya, keberuntungannya. Ada aja lakinya gitu. Kamu benar-benar seseorang yang cukup beruntung. Ada aja yang kamu dapetin. Ada aja beruntungnya, berhasilnya, lakuin ini terus nanti bakal ada hasilnya ada gitu ya. Kamu orangnya to the point, gak suka basa-basi gitu katanya ya, nggak suka banyak omong bertele-tele nggak jelas ya, nggak suka basa-basi, langsung to the point, ke intinya. Banyak juga kalian yang bucin ya, kalau punya pasangan bucin, budak cinta ya. Bener-bener bucin, kelihatan entah kamu posting yang expose atau enggak di sosial media, tapi banyak orang yang ngelihat kayak bucin banget sih lo gitu. Kalau udah cinta tuh bener-bener kayak apa aja kamu kasih, everything ya, kasih perhatian, dibeliin makanan juga misalnya, diperhatiin, dibawain makanan, pokoknya perhatian banget nih aku lihatnya. Yes. Dan di sini apa ya? Kamu suka bohong nggak sih? Suka bohong mungkin ya, bohongnya untuk kebaikan. Kayak misalnya ya teman kamu bawain makanan, dia bikinin kamu makanan, tapi kamu bilang enak kok, enak gitu. Padahal nggak enak. Manipulatif kali ya. Jadi kamu suka bohong, suka menutupi sesuatu supaya nggak menyakiti orang lain kali ya. Misalnya pacar kamu telat jemput kamu ya, terus kamu bilang enggak kok, nggak apa-apa, padahal kamu udah kesel banget. Enggak kok, baru aja kok nunggunya, padahal udah setengah jam gitu ya. Nah, ada kebohongan putih gitu ya, kayak white lies ya, kebohongan putih, kebohongan demi kebaikan yang suka kamu lakuin ya. Kamu juga terkenal orang yang pemikir kayaknya ya. Apa aja tuh kamu pikirin, gampang overthinking, banyak hal yang kamu pikirin. Pikiran kamu tuh kayak bercabang-cabang ya, kayak orang tahu deh. Ya, kebanyakan orang-orang yang memang kepo sama tarot adalah orang-orang yang cemas, gampang anxiety, terus kayak kepikiran, ya kan? Karena kepikiran jadi cari pencerahan di tarot. Ya kayak gitu sih harusnya. Banyak juga dari kalian ini yang dikenal ada aura leader. Kamu gak harus jadi pemimpin, tapi kamu tuh punya jiwa-jiwa leader yang bisa ngeliat. Misalnya kamu ada sebuah project ya, atau apalah gitu, kamu tuh bisa mimpin, bisa ngeliat. Kan orangnya tadi kan penuh rencana ya. Biasanya orang-orang yang bisa merencanakan itu ada jiwa-jiwa leader. Jadi kayak kita harus lakuin A, B, C sampai Z, ini dulu ya gitu. Kan kamu juga banyak nih orang yang mau dengerin kamu ketika kamu ngomong atau ketika kamu nyuruh gitu. Dan ya orang oke gitu, kayak gampang aja buat dengerin kamu ya. Pokoknya kayak ada aura-aura pemimpin lah gitu, bisa ngeliat. Jadi kalau ditanya yang membuat kamu dikenal sama orang, nah ketika ada project atau apa, orang langsung inget kamu, dia aja deh. Iya enggak, mendingan dia aja gitu, mendingan kamu aja, karena kamu bisa, orang bisa percaya sama kamu, karena orang bisa percaya kamu bisa handle itu. Nah, ada jiwa-jiwa pemimpin, ya entah pemimpin dalam keluarga misalnya, entah kamu anak keberapa dipercaya gitu, itu kalau dalam keluarga. Kalau misalnya dalam pekerjaan atau perusahaan, mungkin ya kamu udah cukup ahli dalam bidang kamu misalnya.
Terus kalau dalam apa lagi? Dalam sebuah hubungan, mungkin kalian tipe yang dominan juga. Nggak harus dominan sih, tapi kamu tuh tipe-tipe yang bisa mengarahkan. Mungkin pengalamannya cukup ya dalam percintaan ya, jadi cukup pengalaman. Terus kamu kayak harus kayak gini, nah mengarahkan. Jadi mungkin pasangan kamu juga, udahlah kamu aja yang ngatur gitu, karena emang kamu ada jiwa-jiwa ngelit, bisa ngatur, bisa manage ya. Ya nggak harus negatif sih ya, kalau ada jiwa ngelit nggak harus negatif. Namun orang-orang yang ngelit itu biasanya bawel ya. Bawel, cerewet, perfect ya, apa sih, kayak ada jiwa-jiwa sempurna. Jadi kalau apa-apa tuh maunya beres, bagus, lancar semuanya ya. Jadi kayak suka ada yang tadi aku bilang tuh kan, ada aura-aura cemas ya. Jadi kalau sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan, nanti kamu tuh bakalan marah atau bakalan stres. Jadi kayak harus kayak gini ya, harus cepet ya. Nah, ada jadi dari kalian tuh yang dikenalnya tuh agak-agak bawel, cerewet juga ya. Tapi in good way sih. Aku nggak terlalu lihat yang cerewet gimana-gimana banget ya. Dan kamu itu kayaknya punya bawahan deh. Bawahan tuh nggak harus anak buah ya. Ya bisa lah, kamu punya orang-orang yang kapan aja bisa kamu minta bantuan, kapan aja tuh bisa kamu suruh-suruh gitu ya. Bahasa kasarnya suruh-suruh, tapi bahasa halusnya kamu bisa minta bantuan mereka ya. Nggak harus anak buah. Pokoknya kamu punya orang-orang kepercayaan deh di bawah kamu yang bisa kamu minta bantuan kapan aja, entah di keluarga, entah di pekerjaan, entah siapa yang bisa kamu suruh-suruh gitu ya. Kayak mereka nurut sama kamu ya. Dan ada beberapa dari kalian yang dikenal suka makan ya. Entah dilihat dari fisik yang memang cukup gemuk, atau memang suka jajan, suka ngemil, suka makan. Pokoknya intinya makan lah ya. Entah makannya banyak atau enggak, intinya kamu suka makan, suka coba makanan-makanan baru, suka masak-masak mungkin juga ya. Kayak masak apa ya, sesuatu yang memang kamu suka atau kamu coba-coba juga. Tuh, kamu tuh orangnya mau approach duluan ya. Kamu terkenal seseorang yang memang kayak, yaudah deh gue lakuin duluan deh daripada nunggu-nunggu orang. Nah, itu mungkin trendsetter juga kali ya. Kayak kamu berani ngelakuin sesuatu duluan ya sebelum orang lain. Kayak kamu berani buat ngelakuin first move, terutama dalam sebuah relationship. Jadi nggak nunggu-nunggu doang tuh ya, nungguin orang hubungin kamu duluan, nunggu orang ngajakin kamu pergi duluan, tapi kamu bisa yang ngajakin seseorang duluan gitu ya. Kamu orangnya mau nunggu ya. Beberapa dari kalian mungkin sabar. Salah satu kesabarannya adalah mau menunggu ya. Mungkin kamu punya pacar kamu belum siap untuk menikah, tapi kamu mau nunggu beberapa tahun ya, sampai akhirnya nggak dinikahin ya. Kurang ajar emang ya. Aku bukan ketawain kamu, tapi nggak tahu kenapa intuisi aku tuh mau ngomong kayak gitu ya kan. Coba deh, beberapa dari kalian pasti pernah ketemu salah satu mantan atau pasangan yang dikirain bakalan serius ke depannya, dikirain bakalan menikah nih, nggak taunya kandas di tengah jalan hubungannya ya. Emang kurang ajar dia. Kamu seseorang yang punya visi, punya tujuan hidup, bukan tipe yang lantang-lantung gak jelas, tapi kamu punya visi. Dan beberapa dari kalian tuh pandangannya tuh bagus, punya pandangan, punya mindset terhadap sesuatu tuh bagus. Gimana tuh ngomongnya? Ya misalnya orang minta pendapat kamu, pandangan kamu tuh bagus terhadap sesuatu ya. Pikiran kamu tuh beda mungkin ya dari kebanyakan orang, bisa out of the box, atau memang kamu orangnya tuh pandangannya bagus, visionnya bagus lah ke depannya. Ya mungkin ada orang-orang yang menganggap kamu tuh masa depannya bagus, atau kelihatan lah apa yang kamu jalanin sekarang tuh, mungkin orang bisa lihat nih orang masa depannya bagus ke depannya. Entah udah mapan, atau memang pekerjaannya bagus, atau memang kelihatan ya oke lah hidup kamu lah. Nah bisa dibilang kayak gitu. Kamu dikenal seseorang yang rendah hati. Rendah hatinya misalnya ada masalah ya sama orang, kamu mau minta maaf kalau kamu salah ya.
rendah hati, mau memperbaiki di saat sesuatu ada masalah nih, ada problem. Kamu mau tuh memperbaiki, hubungin orang duluan, minta maaf juga, atau berusaha buat memperbaiki sebuah hubungan. Dan ada orang-orang yang ya kamu tuh dikenalnya kadang ada aja masalahnya, ada aja hambatannya dalam hidupnya. Pokoknya ada aja ya. Dan banyak orang-orang yang tercerahkan sama kamu juga sih katanya. Tapi kamu juga tipe orang yang nggak bisa terlalu terbuka ya. Ada beberapa hal yang kamu tertutup, kamu keep buat kamu sendiri. Jadi untuk orang kenal kamu lebih dalam, orang tuh harus membuka layer demi layer. Nah baru deh orang tahu kamu dalamnya kayak gimana ya. Kamu orang yang suka lama kalau move on kayaknya. Kamu tipe-tipe orang energi Cancer yang lama move onnya dari mantan ya, yang lama healingnya. Pokoknya kamu bener-bener butuh waktu banget deh buat move on dari seseorang. Jadi kelihatan tuh kalau belum move on, ceritain mantannya terus ya kan. Dikit-dikit ingat mantannya, dikit-dikit cerita mantannya. Orang lagi cerita apa, tiba-tiba kamu, oh iya, jadi bahas mantan gitu. Pokoknya kamu dikenal, ya butuh waktu banget deh untuk healing atau move on dari seseorang. Banyak juga orang-orang yang rasa beruntung deket sama kamu, merasa beruntung deket kenal sama kamu. Misalnya kamu punya pasangan, kamu nemenin dia dari nol, dari bawah gitu. Kamu kasih support, bantuan, kamu selalu ada bantuin. Nah, mantan-mantan kamu atau orang yang pernah punya hubungan sama kamu ngerasa beruntung bisa deket sama kamu, bisa kenal sama kamu. Mungkin teman-teman kamu juga ngerasa beruntung. Misalnya ketika kamu punya rezeki ya, kamu traktir mereka, kamu baik, kamu ingat gitu ya. Dan banyak dari kalian juga orangnya suka balas budi ya. Ketika orang pernah bantu kamu, kamu balas budi. Ya, nggak lupa sama kebaikan orang lain. Yang membuat kamu dikenal orang. Kamu kadang orangnya gampang banget stres ya. Yang tadi aku bilang kan banyak dari kalian yang sensitif ya. Nah, kalian banyak banget yang gampang stres. Kepikiran tadi loh, jadi anxiety. Dan suka gampang stresnya kalau terjadi sesuatu berantakan nih, wah kamu udah kacau banget pikirannya kemana-mana ya. Pernah patah hati juga. Kalau udah patah hati, putus hubungan atau ada masalah dalam relationship, kamu benar-benar kepikiran ya. Tapi banyak juga orang yang pengen deketin kamu nih kayaknya. Orang baru juga banyak yang suka pengen deketin, tapi kamunya cuek. Nah, ada sisi yang dikenal sama orang itu karena kamu cuek, nggak peduli. Nggak peduli itu bukan nggak peduli sama orang, tapi lebih kayak nggak mau tahu urusan orang gitu. Ya, nah itu kan sama aja kayak cuek, nggak peduli ya. Walaupun ya ada sisi perhatian, tapi kamu orangnya nggak mau tahu urusan orang. Tuh, ada lagi kan kartunya sabar, kamu orangnya sabar. Banyak dari kalian yang suka jalan-jalan nih, entah traveling nggak harus pergi jauh ya, jalan-jalan aja gitu kemana, pokoknya entah pergi weekend kemana, ke mall atau apa. Nah orang taunya ya kamu emang suka jalan-jalan, suka pergi. Banyak juga yang dari kalian yang merantau, jadi kayak kamu tinggalnya itu bukan di kota keluarga kamu berasal. Misalnya kamu orang Bali tapi kamu tinggalnya di Bogor gitu ya. Jauh amat ya balik ke Bogor. Enggak sih, masih deket lah ya. Pokoknya orang Bali tapi tinggalnya di Bogor gitu. Pokoknya ada beberapa dari kalian yang merantau ya, atau pernah pindah-pindah ya. Rumahnya di mana, keluarganya di mana, tapi kerjanya di mana gitu ya. Ya minimal luar kota lah ya, nggak harus antar pulau atau antar negara. Kamu orangnya suka set boundaries ya, suka kayak kasih batasan ke orang. Nah itu mungkin yang tadi ya agak susah membuka diri.
suka ada bagian-bagian dari kamu tuh yang tertutup ya, jadi orang tahu banget kayak gak enak ganggu kamu gitu, gak enak nanti gini-gini gitu, orang jadi segan ya kayaknya. Tapi kalian bisa menjaga diri sih. Banyak dari kalian kayaknya nih yang mandiri ya, independen. Jadi orang taunya kayak dia mah nggak apa-apa, bisa jaga diri, nggak usah khawatir sama dia pasti baik-baik aja ya. Ya itulah jiwa-jiwa kedewasaan kamu yang orang anggapnya kamu bisa jaga diri kamu sendiri. Dan memang kamu punya jiwa-jiwa dimana kamu bisa memprotek diri kamu sendiri. Terutama buat kalian yang memang mandiri, independen atau alpha woman gitulah ya. Tuh banyak dari kalian yang punya hewan peliharaan juga, sayang sama binatang. Sayang sama binatang, punya hewan peliharaan, pokoknya suka deh sama binatang gitu. Kalian pernah punya hubungan toksik? Nggak tahu nih, aku bacanya kayak gitu. Kalian pernah punya hubungan toksik? Kata orang-orang pernah di dalam sebuah hubungan yang toksik. Ya ada lah ya, mungkin pasangan kamu atau mantan kamu yang toksik. Ya bisa dibilang itu hubungan yang berbahaya lah buat kamu. Dan pernah tersakiti juga. Makanya karena pernah hubungan toksik, tersakiti, jadi kamu tuh bener-bener aware banget siapa aja yang mau deketin kamu. Jadi kayak orang ngelihatnya kamu tuh kayak seseorang yang hati-hati banget karena pernah disakiti sama orang lain, karena pernah tersakiti dalam sebuah hubungan yang toksik. Nah, mungkin kayak gitu kali ya. Banyak dari kalian yang jadi tulang punggung keluarga. Yes, tulang punggung keluarga. Jadi hidup kalian benar-benar kerja terus. Kayak nggak punya kehidupan lain gitu. Iya, kayak apa sih, kayak pulang langsung capek banget, tidur, besok kerja lagi, kayak nggak ada kehidupan, muternya kayak gitu-gitu aja ya. Banyak juga dari kalian yang punya malaikat penjaga ya, kayak spirit guides, kayak kalian dijagain lah gitu. Banyak juga kalian punya spirit guides, jadi kayak dilindungi. Istilahnya setiap ada orang yang mau jahatin kamu, misalnya kamu harusnya apes gitu, tapi kamu nggak apes, kayak dilindungi gitu. Misalnya kamu tahu nih harusnya kamu amit-amit ya, misalnya kamu harusnya jatuh atau kecelakaan, tapi kayak ada aja yang bantu atau nolongin kamu di jalan gitu loh. Kamu sadar misalnya, tadi tuh ada mobil loh jalan sembarangan gitu ya, jalan kencang banget, tapi tiba-tiba ada orang yang narik kamu gitu. Terus kamu sadar, gila ya, gue tuh ada yang nolongin gitu, gue tuh harusnya kenapa-napa, tapi kayak ada yang protect kamu gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya kamu tuh kayak ada malaikat penjaga atau spirit guides ya, ada aja gitu loh, yang bantu kamu, nolongin kamu dari sesuatu yang membahayakan kamu ya. Nah, di sini apa yang membuat kamu dikenal sama orang? Kamu orangnya ceria sih, ceria, menyenangkan. Belum terlihat seseorang yang negatif ya. Ceria menyenangkan tuh kelihatan dari apa yang kamu posting. Ya, nggak harus kamu posting hura-hura, foya-foya atau happy-happy jalan-jalan terus, tapi kamu apa ya, pokoknya energinya tuh positif aja gitu, kayak menyenangkan, seru, entah suka bercanda atau humoris atau suka posting hal-hal yang lucu gitu. Pokoknya ada energi positif ya, kayak ada energi apa ya, orangnya tuh kayak entertain gitulah ya, suka menghibur orang atau memang orangnya suka menghibur diri sendiri gitu. Pokoknya seru aja gitu dilihatnya. Nah, kalau lagi positif gitu, orang banyak yang memperhatikan kamu ya. Tapi banyak juga orang-orang nih yang kagum sama kamu loh. Mungkin ada dari kalian yang bilang, enggak kok Kak, biasa aja kok orangnya. Nggak ada yang tahu kalau ada seseorang yang mungkin kagum sama bagian kamu yang mana. Misalnya, kamu rajin kerja, pekerja keras. Ya mungkin orang kagum, dia mah pekerja keras banget ya, jam segini aja tuh udah kerja, udah jalan gitu loh, udah jalan dari rumah misalnya. Ya kelihatan kok orangnya pekerja keras, bukan pemalas gitu. Itu contoh-contohnya ya. Jadi ada orang-orang yang memang kagum sama kamu, entah keunikan kamu atau kamu punya kelebihan atau kamu punya karakter-karakter yang memang gak semua orang tuh punya ya.
Nah, di sini banyak dari kalian yang dikenal susah buat dideketin ya katanya nih. Banyak orang yang mau deket, tapi orang taunya kayak kamu susah dideketin, susah buat dijangkau, ya. Orang mau kenal kamu aja, mau PDKT kayak susah banget gitu. Apalagi kalau kamu udah bucin sama seseorang. Jadi ada orang yang bilang, susah dia belum move on dari mantannya, misalnya gitu ya. Ya memang ada orang-orang yang memang sebenarnya menganggap kamu tuh seseorang yang ingin didapatkan, tapi entah gimana kok sulit buat didapatkan. Ya, ada sisi kamu yang memang nggak peka, nggak peduli juga. Tapi banyak dari kalian yang dikenal tuh fokus. Misalnya lagi menjalani apa nih ya, orang tahu kamu pasti fokus gitu ya. Misalnya kamu baru buka usaha atau bisnis, nah orang percaya, oh dia mah bisa kok jalanin karena dia fokus setiap jalanin sesuatu. Nah gitu ya. Ada orang-orang yang mengenal kamu tuh seseorang yang kayak kesepiannya lebih kayak, mungkin kalau buat kalian-kalian yang suka kemana-mana pergi sendiri, jalan sendiri, tuh orang nganggapnya kamu tuh kesepian, kayak nggak punya temen gitu loh. Kayak apa ya kayak hidup kamu tuh kayak kosong atau kesepian, dilihatnya gitu ya. Nah, dikenalnya kamu itu suka ngasih tahu, suka ngajarin, suka ngajarin hal-hal yang emang orang lain tuh nggak tahu. Pokoknya apapun yang kamu tahu, kamu suka aja gitu sharing, ngajarin orang, kasih tahu orang yang kayak gini gitu, yang orang tuh nggak tahu. Jadi ada jiwa-jiwa kayak ya suka ngajarin gitu, kayak guru mungkin ya. Dan memang banyak dari kalian tuh yang adalah punya pengalaman. Jadi tuh orang mau aja dengerin kamu karena kamu banyak pengalamannya. Ya, karena kamu pernah berkembang dalam sesuatu nih. Jadi orang mau dengerin kamu karena kamu udah pernah melalui banyak hal juga. Atau kamu tuh wawasannya luas, tahu apa aja, suka baca apa aja ya, entah informasi dari sosial media, internet atau apa. Orang tahu, jadi kamu tuh seseorang yang memang tahu banyak hal. Jadi orang bisa tanya ke kamu apa aja dan kamu nggak pelit buat berbagi ilmu ya, karena memang punya wawasan juga atau cerdas ya. Yang membuat kamu dikenal sama orang. Kamu kalau udah galau kayak susah buat diganggu gitu. Jadi ketika kamu lagi galau, fokusnya ke satu hal, kamu susah banget buat didistraksi gitu, susah banget buat diganggu. Jadi kalau lagi galau ke satu hal itu terus, mau temen kamu ngomong apa, mau temen kamu gangguin kamu kayak gimana, kamu nggak bisa, fokusnya ke situ terus ya. Dan kan kamu punya pendirian tegas. Nah, kata orang-orang kayak dia mah nggak bisa deh diubah-ubah gitu loh, pendiriannya, prinsipnya dia. Kalau dia udah ngomong A ya A gitu, susah dipersuasi lah. Kayaknya sih gitu ya, susah dipersuasi. Banyak juga kalian yang suka hangout, suka main, suka nongkrong. Nah, ada yang kayak gitu. Ada juga dari kalian yang deket banget sama keluarganya, jadi kayak anak mami gitulah ya. Tapi ada juga sih dari kalian yang jauh sama keluarganya. Tapi yang deket juga ada nih. Kalau yang deket bener-bener kayak anak mami, diperhatiin banget gitu ya. Banyak dari kalian yang dikenal tahu segalanya. Tahu gosip-gosip terkini, tahu berita-berita terkini juga. Orangnya mau susah nih katanya kamu. Orangnya mau bersusah-susah dahulu, senangnya kapan-kapan. Salah dong ya, bersusah-susah dahulu, senangnya kemudian gitu kan ya. Udah lupa pelajaran bahasa Indonesia. Pokoknya orangnya kamu mau bersusah payah, bersusah-susah dahulu, usaha dahulu sebelum sukses, kamu mau gitu. Ngerjain apa-apa sendiri juga mau kok dilihatnya di sini. Dan banyak dari kalian yang kayak suka menjaga silaturahmi, menjaga hubungan silaturahmi sama orang. Mau berkabar, bertegur sapa, ya. Terus banyak juga kalian yang kan orangnya cuek nih, nggak peduli. Jadi kamu kayak nggak mau dengerin tuh orang ngomong apa.
nggak peduli orang ngomongin kamu apa, kamu kayak keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak mau dengerin deh, bodo amat deh ya orang ngomongin apa, atau orang juga nggak bantu gue pas gue susah gitu ya. Ada sih orang-orang yang ngomongnya kamu kayak gitu, nggak mau dengerin. Ya mungkin tadi juga kamu punya prinsip pendirian, jadi ketika dia ngomongin apa yang nggak sesuai sama prinsip kamu nggak mau dengerin. Apa ya, antara kamu pendiriannya teguh atau keras kepala mungkin ya. Terus terutama kalau yang berhubungan dengan masa lalu, kamu kayak udah nggak mau tahu lagi deh soal masa lalu atau mantan kamu ngomong apa gitu ya. You don't care ya. Terus aku lihat di sini banyak dari kalian yang pintar cari uang, mungkin mapan atau pekerjaannya bagus, orang kenalnya kamu seseorang yang kayak gitu. Karena di sini banyak banget kayak pundi-pundi uang yang datang ke dalam hidup kamu. Pokoknya rezekinya kayak lancar aja lah. Kalau dibilang enggak kok kak, kadang aku suka ada masalah keuangan, kayak aku biasa aja keuangan aku. Tapi orang lihatnya tuh dari luar, ya kamu tuh apa ya, cukup lah gitu loh, dalam keuangan cukup, nggak yang susah-susah banget ya. Ada sisi kamu yang suka show off atau pamer, ada juga ya. Misalnya kamu mampu ngelakuin ini, kamu punya kemampuan apa, atau kamu habis beli apa ya. Ada yang kayak gitu-gitu ya. Terus apa yang membuat kamu dikenal sama orang? Ketika seseorang pernah nyusahin kamu, atau ketika seseorang pernah buat masalah sama kamu udah ini ya, kayak nggak mau tahu lagi orang itu. Mau orang itu kenapa-napa, mau orang itu gangguin kamu, hubungin kamu. Ketika kamu kayak dikecewakan mungkin ya sama seseorang, kamu udah nggak peduli, udah nggak mau tahu lagi. Mau orang itu kesusahan, mau apa, mau orang itu nungguin kamu, mau orang itu sabar, kamu udah nggak peduli lagi. Karena kamu pernah dikecewakan mungkin ya. Yang membuat kamu dikenal orang, kamu orangnya penuh cinta kasih. Kamu bisa berbagi cinta ke orang. Berbagi cinta kasih tuh gak harus ke lawan jenis ya. Pokoknya kamu baik lah, welcome, baik. Kamu sayang sama seseorang, kamu bisa nunjukin kalau kamu tuh perhatian, sayang ya ke teman-teman kamu. Misalnya kamu suka beliin mereka makanan, suka kasih sesuatu. Tapi ada juga orang yang kenal kayak kamu pernah ninggalin seseorang karena nggak tahu nih, kamu pernah lah pokoknya ninggalin seseorang, tapi kamu juga pernah ditinggalkan seseorang. Terutama kalau kalian pernah dalam hubungan cinta segitiga, banyak dari kalian yang ditinggalkan sama seseorang karena hubungan cinta segitiga. Misalnya pasangan kamu atau mantan kamu deket sama cewek lain atau cowok lain gitu ya. Nah, kamu di goodbye deh tuh sama dia. Nah, orang kenal kamu kayak pernah ditinggalkan, pernah selesai atau putus lah dari seseorang, tapi alasannya karena ya mantan kamu udah punya pasangan lain atau udah deket sama orang lain. Jadi di sini kayak ada energi third party lah, aku lihatnya ya. Pernah di ghosting juga, ada yang pernah di ghosting ya. Ada yang pernah di ghosting. Dan yang membuat kamu dikenal sama orang, ini sih mirip yang tadi ya, kayak kamu susah melepaskan dari mantan kamu. Ada dari kalian yang memang benar-benar ngerasa terikat banget nih sama satu orang, satu mantan atau orang yang pernah punya hubungan sama kamu. Kayak kamu bucin banget ke satu orang itu kayaknya, kayak susah melepaskan. Padahal itu hubungannya udah toksik banget gitu ya. Banyak orang-orang tuh yang kayak gemes sama kamu. Kenapa sih padahal hubungannya udah toksik tapi gak mau ditinggalin? Kenapa sih cinta banget? Kenapa sih bucin banget? Padahal toksik hubungannya gitu ya. Gak tahu ya, dia namanya juga cinta ya gak? Nah, di sini ada orang-orang yang kenal kamu pernah punya hubungan, tapi hubungannya tuh ada perbedaan. Misalnya beda keyakinan, beda negara, beda status sosial ya. Misalnya dia tajir, kamu dari keluarga biasa aja. Nah, contoh ya, bisa aja keluarga kamu tajir tapi kamu kenal sama orangnya keluarga biasa aja. Nah, gitu. Pokoknya di sini ada perbedaan-perbedaan ya. Orang tahu kamu pernah punya hubungan
yang berbeda. Bisa aja kamu single tapi kamu punya pacarnya nggak single gitu ya, pacar orang atau suami orang atau istri orang gitu ya. Pokoknya kamu pernah deh punya hubungan sama seseorang yang ya gitulah, pokoknya ada perbedaan lah antara kamu sama dia. Kamu orangnya mau bantu, mau nolong orang. Ada orang-orang yang ketika butuh bantuan, orang ini tahu nih harus minta tolong ke siapa, pokoknya langsung celing ingat kamu lah. Ini kamu pasti mau bantu deh, ini pasti dia ada deh, ini pasti dia bisa dibantuin gue. Nah, ada orang-orang yang mikirnya kayak gitu ya. Mungkin kamu ini ya sama dewa atau dewi ya yang suka bantu. Ya. Terus banyak dari kalian yang fashionable, penampilannya oke lah, nggak harus yang fashion banget, tapi ada orang-orang yang nanya kayak, bagusnya nih warna apa ya, gue mau beli baju ini deh, bagusnya warna apa ya, ini atau ini ya, bagusnya modelnya yang mana ya, gue pengen ke acara ini nih. Nah, ada orang-orang yang nanya ke kamu, jadi ketika mereka ingin beli sesuatu, mereka tanyanya ke kamu ya. Nah, kamu dikenalnya kayak gitu, entah kamu punya taste yang bagus dalam fashion atau kamu punya selera yang bagus ya, jadi kayak ada orang-orang yang suka nanya pendapat kamu ya. Kamu dikenal seseorang yang mikirin orang banget. Nah tuh, mikirin orang banget katanya peduli lah gitu ya. Ada orang-orang yang memang ketika orang susah minta bantuan sama kamu nggak bisa nolak gitu ya. Pokoknya mikirin orang banget deh. Adalah pokoknya misalnya kamu lagi nggak tenang nih ya, terus kamu bilang ke temen kamu, gue kepikiran si ini deh katanya. Terus orang tuh kayak, ngapain sih lo mikirin dia, padahal kan dia udah gak ada hubungan sama lo, misalnya ya. Nah, orang tuh tahu kalau kamu tuh bener-bener mikirin orang, peduli, ya, care. Tapi ada sisi kamu juga yang orangnya dingin. Cuek, gak peduli, terus dingin. Terutama kalian yang memang ada jiwa-jiwa introvert. Dingin banget sih gitu. Dingin bisa dibilang bukan cool sih ini, tapi dinginnya tuh lebih kayak, ya dingin gitu loh. Dingin-dingin yang cuek gitu ya, mau orang kenapa ya bodo amat juga. Ada sisi yang kayak gitu. Ini agak opposite ya, ada sisi yang dingin tapi ada juga dari kalian yang sisinya tuh kayak mikirin orang. Jadi ini dua kepribadian ya kalian ya. Ada sisi cuek tapi ada sisi peduli ya. Ya mungkin kalau dingin memang ya adalah ya orang-orang yang memang kalau lagi nggak mood terus cuek, dingin. Tapi kalau misalnya udah sayang sama orang, bener-bener care, peduli ya. Yang membuat kamu dikenal sama orang, ini yang tadi nih, ketika kamu ada masalah sama seseorang, kamu langsung menjauh, nggak mau kenal orang itu lagi, langsung cut hubungan. Ya kayak udah deh bodo amat, mau dia kayak gimana gue udah nggak peduli, karena gue pernah kecewa, karena gue pernah sakit hati. Nah banyak yang kayak gitu, terutama dalam hubungan, kamu udah nggak peduli sama siapapun yang pernah menyakiti kamu ya. Terus apalagi nih, kamu punya pikiran yang out of the box katanya. Pikiran kamu beda dari orang kebanyakan. Kamu selalu berusaha memandang sesuatu dari sisi positif. Yes, katanya nih. Dan banyak orang-orang yang tercerahkan sama kamu, hidupnya jadi lebih beda ya pas ada kamu, pas kenal sama kamu juga. Dan kamu penuh keberuntungan tuh, ada lagi ya, kamu banyak maunya, apa aja deh kamu mau deh ya. Banyak orang-orang yang ngerasa cocok sama kamu sih. Yes, kayak gampang nyatu gitu loh, kayak gampang sefrekuensi sama kamu. Terus aku lihat di sini, tapi ada sisi kalian yang pendiam ya. Aku nggak ngerti nih pendiamnya gimana, tapi ada sisi kalian juga yang pendiam. Pendiam mungkin lebih kayak nggak banyak omong kali ya orangnya. Mungkin ngomongnya tuh yang secukupnya, sewajarnya, bukan yang talk too much banget, bukan yang bawel nggak jelas. Jadi kamu kalau ngomong tuh ya yang seperlunya, tapi lebih banyak kelihatannya tuh kayak pendiam dilihat sama orang ya. Orangnya mau belajar, entah belajar akademik atau belajar sesuatu yang baru yang kamu nggak paham, tapi kamu orangnya mau belajar ya. Kamu nggak bisa nggak bisa masak misalnya, kamu mau belajar, oh gimana sih caranya masak ini, terus kamu cari tahu di Google, di YouTube atau apa. Nah di sini kelihatan kamu orangnya mau belajar ya.
ada sisi kalian yang kadang gampang bosenan ya. Gampang bosenan, atau ada orang-orang yang apa sih? Yang ngira kayak hidup kamu tuh ngebosenin banget. Nggak tahu nih. Ada orang-orang yang mau ngomong tuh kayak gitu, hidup kamu tuh ngebosenin banget gitu-gitu doang. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tapi yang aku tangkap energinya kayak gitu. Pembawaan kalian tenang, seperti air yang tenang gitu ya. Tenang, kalem ada. Ada juga dari kalian yang tahu segala hal, atau pembawa berita, pembawa kabar ada. Misalnya kayak lagi ngumpul terus tiba-tiba kamu ngomong, kalian tahu nggak sih kalau si Raisa tuh udah pindah loh ke daerah ini atau ke kantor ini. Nah, banyak dari kalian yang pembawa berita, pembawa kabar, pembawa gosip kali ya. Lebih tepatnya gitu. Nah, banyak juga dari kalian yang fisiknya bagus. Entah fisiknya sehat, bagus, atau mungkin cantik, ganteng, pokoknya fisiknya bagus deh. Susah jelasinnya, pokoknya banyak yang fisiknya bagus ya. Dan aku lihat apalagi nih yang membuat kamu dikenal sama orang, kamu orangnya tuh available, mau aja gitu, gampang banget deh maunya. Misalnya temen kamu pada mau pergi, kamu diajak nih, pergi yuk gitu kan, ke Bali yuk ya misalnya. Terus kamu bilang, ayo boleh, kapan? Nah itu, kamu selalu gampang gitu loh ikut sama orang. Kayak ngikutin arus kali ya lebih tepatnya. Terbawa arus, ngikutin arus, available terus, nurut. Itu tipe-tipe kamu tuh kayak gitu. Kayak gampang diatur juga orangnya ya, jadi kayak ayo aja, ngikut aja. Tapi banyak dari kalian yang orangnya penuh semangat. Ya, penuh semangat. Ngerjain sesuatu tuh semangat, kelihatan lah. Orang bisa lihat kalau kamu orangnya penuh semangat. Ya. Gercep. Ya, yang tadi mau action cepat-cepat, approach orang duluan kayak gitu. Kamu tuh orang-orang kayak kamu nih kayaknya punya banyak mimpi deh. Kayak apa ya, jadi suka berhalusinasi, seandainya nanti gue jadi kayak gini, gue kayak gini berapa tahun ke depan atau apa. Nah itu contoh halusinasi ya, cuma in good way, yang positif halusinasinya. Jadi kamu suka ngebayangin seandainya mimpi kamu tuh terwujud, kamu jadi ini, kamu jadi itu. Oke gengs, kayaknya itu aja. Barusan aku cek jam, ternyata udah hampir 1 jam, udah 30 menit lebih, sekitar 50 menitan ini. Pantesan aku kok alarm aku nggak bunyi-bunyi ya, kayak aku asik ngomong gitu ya dari tadi sendirian. Nggak taunya udah 30 menit lebih ya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Ini aku bakal kasih extra free questions ya, yes or no questions. Kalian siapin pertanyaannya apa, nanti aku bakalan jawab. Bisa di pause dulu buat siapin pertanyaannya apa. Silakan. Udah, pertanyaannya adalah, jawabannya adalah jawabannya adalah yes. Oh my god ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Jangan lupa tunggu video aku ya. Tungguin video aku selanjutnya. Oke, stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.